Pernah nggak sih kamu ngerasa udah punya semua kemampuan teknis yang dibutuhkan? Kayak udah jago pakai tools kerja, nilai bagus, bahkan sering dipuji soal hasil kerja. Tapi anehnya, kamu tetap kesulitan buat dipromosikan, atau sulitnya tuh sama tim, bahkan gak jarang diabaikan dalam diskusi. Nah, mungkin jawabannya bukan soal apa yang kamu bisa, tapi gimana kamu menjalin hubungan. Hard skill penting, tapi soft skill bisa jadi jauh lebih krusial dari yang kamu kira. Jadi gampangnya, hard skill itu semua kemampuan teknis yang bisa diukur. Mulai dari bisa ngoding, desain grafis, ngitung laporan keuangan, sampai bikin presentasi yang keren. Semua bisa dipelajari lewat pelatihan, kuliah, atau sertifikasi. Biasanya, hard skill jadi tiket masuk dunia kerja. Tapi soft skill, ini yang nggak bisa langsung diuji. Soft skill mencakup empati, kemampuan mendengarkan, komunikasi yang baik, leadership, kemampuan menyelesaikan konflik, dan kerjasama tim. Soft skill itu ibarat perekat hubungan antar manusia. Dan di tempat kerja, perekat itu yang bikin kamu bertahan, dipercaya, dan dihargai. Tanpa itu, hard skill kamu cuma seperti mesin canggih yang gak bisa nyambung sama manusia. Tim Irwin, seorang psikolog bisnis, nulis buku berjudul Derail. Di situ dia jelasin kenapa 6 CEO top dunia yang semuanya terlihat sukses di luar jatuh satu persatu. Dan mereka ini gagal bukan karena mereka kurang pintar, bukan juga karena mereka nggak ngerti bisnis, tapi karena satu hal, mereka gagal ngejalin hubungan koneksi emosional dengan tim mereka. Bayangin deh, pemimpin yang cuma duduk di balik meja, nggak pernah turun ke lapangan, dan nggak pernah dengar suara tim. Mungkin orang-orang akan nurut karena takut, tapi mereka nggak bakal loyal. Dan tanpa loyalitas, kepuasan itu cuma ilusi. Kenapa sih soft skill sering diremehkan? Jawabannya simple, karena nggak bisa diukur pakai angka. Hard skill bisa dilihat dari nilai, tes, atau hasil kerja. Tapi soft skill nggak ada indikator pastinya. Tapi justru itulah yang bikin soft skill itu powerful. Dampaknya terasa dalam kepercayaan, komunikasi, dan kerjasama. Misalnya, kamu bisa jadi orang paling pintar di ruangan itu, tapi kalau kamu susah diajak kerja bareng, nggak bisa mendengarkan, atau suka nyalahin orang lain, semuanya bakal jadi bumerang. Dan ini bukan cuma urusan kerja. Dalam hubungan pertemanan, keluarga, bahkan percintaan, soft skill itu tetap yang utama. Coba kita lihat dua contoh nyata. Si A presentasinya keren, tapi ngomongnya nyolot, nggak dengerin masukan, dan ngerasa paling benar. Sedangkan si B, presentasinya biasa aja, tapi dia ngajak diskusi, sabar, dan terbuka sama feedback. Kira-kira, siapa yang bikin orang lain nyaman buat kerja bareng? Di dunia nyata, orang bukan cuma menilai apa yang kamu lakukan, tapi juga bagaimana kamu melakukannya. Soft skill menentukan pengalaman emosional orang saat kerja sama dengan kamu, dan itu jauh lebih diingat daripada sekedar hasil kerja. Dunia kerja sekarang berubah. Banyak yang kerja dari rumah, mungkin lewat Zoom, pakai chat, email, dan direct message. Komunikasi jadi makin terbatas dan gampang disalahpahami. Di situ, kemampuan untuk menyampaikan pesan dengan empati, memahami situasi orang lain, dan menyesuaikan gaya komunikasi jadi penting banget. Kamu nggak bisa cuma ngandelin skill teknis. Kamu harus bisa baca suasana, jaga etika komunikasi, dan tetap manusiawi di tengah layar. Soft skill bikin kamu relevan di era digital, bikin kamu tetap nyambung meskipun jarak memisahkan. Banyak orang fokus belajar skill teknis, ngumpulin sertifikat, ngejar IPK tinggi, atau ikut kursus. Semua itu bagus, tapi kalau kamu lupa ngembangin soft skill seperti cara komunikasi, kerjasama, dan kepemimpinan,
semua keunggulan teknis itu bisa runtuh kapan aja. Ingat, dunia kerja butuh orang yang bisa kerja bareng, bukan cuma kerja cepat. Mulai sekarang, coba perhatikan. Apakah kamu mendengarkan orang lain? Apakah kamu bisa menahan ego saat berbeda pendapat? Apakah kamu bisa membuat orang lain merasa dihargai? Soft skill mungkin gak masuk CV kamu, tapi mereka selalu masuk ke dalam kesan orang terhadap kamu. Dan kesan itu bisa membuka atau menutup peluang di masa depan. Kalau kamu ngerasa konten ini bermanfaat, yuk bantu share ke teman-temanmu, like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan konten pengembangan diri lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.